selamat hari Minggu. Bersyukur pada Tuhan ya, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi Lause di ibadah sekolah minggu kita. Nah, melalui ibadah online ya adik-adik. Nah, Lause mau tanya nih, adik-adik semuanya sudah mandi? Tentu semua udah ya. Nah, ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita harus persiapkan hati kita dengan baik. Kita harus mandi yang bersih-bersih, berpakaian rapi adik-adik ya. Nah, jangan lagi main game, tapi biarlah kita bersama-sama mengikuti ibadah online ini dengan hati yang bersukacita di hadapan Tuhan, supaya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Tuhan memanggil kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, Tuhan sudah memanggil kita untuk datang ke hadapan Dia supaya kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Jangan ada intip kiri dan kanan ya adik-adik, tapi kita benar-benar fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah online ya Tuhan. Ibadah online sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai anak yang baik, anak yang benar-benar penuh dengan sukacita ya Tuhan, ketika kami mau datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang lainnya. Mungkin pada saat ini mereka belum bisa mendengar, belum bisa mengikuti ibadah online, tapi biarkanlah ingatkan mereka selalu agar mereka lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan, supaya kedepannya Tuhan kami menjadi anak yang tak setia padamu ya Tuhan. Dewasa nanti Tuhan kami menjadi anak yang benar-benar ya Tuhan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah kami ini benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sehati dalam kasih
kita menjadi anak yang bertumbuh dan berbuah selalu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Jadi adik-adik, kita benar-benar harus jadi anak yang selalu bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, yaitu kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Lause mengajak kita sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan supaya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar setiap pujian kami bawakan ya Tuhan benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Lause yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dikatakan oleh Lause benar-benar berasal dari-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan ya Tuhan, mereka mengerti ya Tuhan apa yang dikatakan oleh Lause. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause akan mengajak kita membuka ayat firman Tuhan kita, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya? Udah ya? Nah, kita sama-sama membacanya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di sini firman Tuhan mengatakan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil kepelitannya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik, kalau kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwa di dalam hidup kita, kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan telah berjanji pada kita bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Tapi Tuhan datang kedua kalinya, kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang. Nah, Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita menjadi anak yang bijaksana. Nah, bagaimana seperti Rosa berikan sebuah contoh ya. Kalau anak yang kelima anak yang bodoh ini, lima gadis yang bodoh ini, kayak mana mereka tidak mempersiapkan hati mereka dengan baik. Nah, misalnya nih, Rosa mau beri contoh, ketika ii kita atau tante kita ya, dia mau ngajak kita pergi jalan-jalan. Nah,
Tapi II kita ini tidak mengatakan kapan kita akan, jam berapa kita akan berangkat. II kita tidak mengatakan jam berapa akan berangkat. Dia cuma mengatakan sama mama papa, terus sama mama papa, nanti kami datang ya, kalian persiapkan dulu hati kalian dengan baik. Nah, mama sudah menyampaikan pada kita, nah nak, siapkan semuanya, bajumu kamu siapkan, kamu harus mandi dulu, kamu pokoknya beres-bereskan dulu, nanti II akan datang menjemput kita. Nah, ternyata kita tidak mau mendengarkan kata mama. Nanti II bisa kok datang, II gak marah kok, nanti II gak apa-apa kok, saya tetap dibawa kok walaupun saya belum mandi. Nah, kita tidak taat, kita tidak mendengarkan apa kata mama papa, kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Rupanya II kita tiba-tiba datang gitu kan, mau menjemput kita. Ditanya, udah siap? Belum. Dia belum, saya belum sempat mandi, saya belum sempat siapkan pakaian. Nah, kira-kira adik-adik, menurut adik-adik gimana? Pasti II sangat marah kan? Saya sudah bilang saya akan datang, tapi kenapa nggak dipersiapkan dengan baik? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Karena Tuhan tidak tahu kapan Dia akan datang. Dan dengan cara apa kita berjaga-jaga? Kita harus rajin-rajin membaca firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus serius mendengarkannya. Kita harus benar-benar ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dengar apa kata mama. Mama bilang, ayo doa, ayo baca firman Tuhan, ayo ikuti ibadah online. Kita harus mengikutinya. Itulah supaya ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita sudah mempersiapkan hati kita dengan baik. Ya, adik-adik. Nah, sekian dari Lause. Semoga firman Tuhan yang didengarkan bukan hanya didengarkan saja, tapi kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Aku main di rumah, belajar juga di rumah.